Aku udah mau naik gitu kan, terus bapaknya jalan, "Trung, Mas, nggak jadi Mas, saya mau ada apa gitu pokoknya." Jadi dia ngeliatin aku dari bawah ke atas gitu. Mas gak jadi ya Mas, kata gitu. Kita lepasin nih. Bismillah. Bismillah. Kamu nggak corona kan, Dok? Insyaallah. Insyaallah. Orang gendut jarang katanya Bang corona. Wih, apaan? Justru orang gendut kalau kena paling rentan, bahaya. Oh iya ya. Karena ini ya paru-paru ya. Tubuh kita kan penyakit semua di sini. Iya lah. Aku gitu kalau pas kan biasa di swab tuh kan Bang dikasih tahu kan negatif atau positif kan. Aku tuh takut kayak yang pas dia selamat Pak, Bapak negatif. Tapi Bapak punya penyakit lain. Kan nggak ketahuan. Ternyata. Nggak ketahuan. Nggak ada yang ketahuan. Tapi aku kalau swab di situ tuh ada di daerah Depok situ. Biasanya kan harusnya dia ngumumin positif atau negatifnya melalui surat atau diliatin gitu ya. Kalau ini mah dari yang nge-swabnya ke yang orang front officernya gitu. Hifzi negatif gitu. Gitu. Ini seruangan itu denger. Nah untungnya di situ sih sepi, jadi nggak yang karena dia harganya 2 kali lipat gitu dari. Lu malah lebih mahal ya? Lebih mahal karena dia sepi banget. Kalau dia sepi banget kan bukan harusnya dia memurahkan harga. Nggak, dia emang nggak pengen jadi tempat. Kayaknya dia nggak pengen jadi tempat buat tes doang sih. Karena dia itu ada untuk perawatan kulit, perawatan ini gitu, dia nyampur gitu. Kayaknya sih gitu. Tapi aku seneng di situ. Nggak usah disebut ya namanya. Nggak apa-apa disebut ya. Ada di Prime Labs itu di klinik. Nggak apa-apa lah, sebut-sebut aja lah. Nggak terlalu pengaruh juga. Prime Care Clinic ada ya. Siapa tahu ada yang lain pengen promoin ya. Siapa Prime tahu. Care aja dipromoin di sini. Prime Care aja. Kalau yang lain ya bayar lah dikit. Tapi dikit. Soalnya viewernya belum banyak ya Do. Iya, jadi bayar dikit. Dan hari ini saya masih bersama Aldo. Aldo akan sering nongol di YouTube saya ya. Kita bakal berbagi suka duka menjadi orang gendut. Dukanya sih kayaknya. Kalau sukanya mah sukanya ada sih. Istriku dia tuh suka cowok yang gendut gitu. Aku juga menurutku mitos loh Bang itu Bang. Iya ya. Menurutku mitos. Soalnya di sekarang juga diet kamu gitu. Iya kan makanya. Mungkin dulu karena Bang Ilzi emang lucu aja. Udah terlalu gendut tuh gitu. Aku makan banyak bener gitu. Dulu katanya suka gemuk ya Bang. Iya. Dia tuh pernah kepikiran punya cita-cita dari dulu tuh pengen punya suami yang gendut gitu. Kejadian gitu. Tapi lama-lama dirasakan kayaknya kurus boleh juga. Terus lebih tampan. Aku kalau kurus tampan aku. Enggak sih, enggak tahu juga. Nah, itu tuh salah satu hal yang juga jadi dilema orang gemuk tuh, Bang. Kan bapaknya Bang itu juga pernah tuh dengar orang bilang kamu tuh kalau kurus ganteng loh. Pernah dengar kan pasti Bang? Iya. Gue juga sering dibilang gitu. Itu tuh jadi kayak aku tuh malah jadi bumerang pas aku lagi olahraga. Kayak olahraga jogging gitu. Kalau aku ternyata kurus nggak ganteng gimana? jadi malah kayak tunggu dulu kata. Tahu dari mana nih aku bakal ganteng ya kan? Jadi percuma. Tapi kelihatan lah orang yang bakal ganteng gitu kayak aku. Belum tentu Bang. Jadi sia-sia jogging dan lain-lain. Iya sih. Aku malah kadang-kadang ngelihat fotoku yang kurus-kurus malah aneh mukaku. Iya Bang Ilzi kalau kurus-kurus tuh malah cocokan begini Bang. Iya tapi aku sih pengen bukan yang kurus-kurus banget sih, lebih kayak sehat aja sih. Paling nggak segemuk ini sih, makanya aku berat Bang Ilzi sekarang berapa? 120-an. Oh masih beratan aku. Kamu berapa? 141. Buset, gila. Karena kamu tinggi juga ya? Iya sih. Kan aku tinggi nih, si Aldo ini lebih tinggi lagi. Aku tuh soalnya dan aku tuh tinggi, dan orang tuh kalau ngeliat aku dari depan tuh kayak nggak terlalu gemuk tuh loh Bang. Karena kan aku tuh nggak melebar. Iya. Aku tuh tinggi tapi kalau aku ngadep samping, orang tuh ngeliat bentukanku tuh kayak huruf B gitu loh. Jadi gendutnya tuh ke depan. Aldo ini sama pancoran bedanya cuma segini ada ya. Beda dikit. Cuma segini beda Aldo. Tapi pastinya jadi orang gendut itu banyak dukanya ya Dok ya, banyak. Parah. Aku sumpah ini aku keinget banget, aku kesel banget ini sama bapak ini nih ya. Kalau ini ntar langsung ditampilin bapaknya di sini. Enggak. Oh iya, ada bapaknya di sini. Dia kejadiannya sih. Oh, kejadian. Tapi nggak apa, kasih muka orang asal aja. Bapak ini. Apa ya, kita berdua benci sama bapak ini pokoknya.
Nggak apa, maaf ya Pak ya. Kita cuma contoh doang. Ya, Pak. cuma contoh aja. Iya. Jadi aku pernah Dok. Jadi kan aku dulu kan zaman sebelum pandemi aku naik ojek online terus kan. Naik ojek online terus gitu kan. Jadi dari tempat kerja aku ke stasiun aku naik KRL, habis itu naik ojek lagi. Nah waktu itu aku pengen pulang kerja gitu. Terus aku tungguin kan bapak ojek online-nya gitu kan, aku tungguin udah lumayan lama gitu kan, Pak di mana gitu ya, biasalah cecetan sama bapaknya gitu, I love you gitu. Nggak nyampe gitu lah. Terus bapaknya bilang I love you too. Enggak gitu. Aku celengin I miss you. Enggak lah. Habis itu bapaknya bilang I miss you too. Enggak. Terus udah aku chat ya kan, Pak di mana, I need you. enggak udah bercanda, udah Dok, udah deket nih kata dia, I need you too. Akhir lucu ya. Ada lucu ya, ada lucu dan bau pasti lainnya dia tuh. Udah. Nggak, pokoknya gitulah. Pokoknya aku nunggu cukup lama lah, sekitar ya 4 tahun. Nggak, sekitar 5 menitan gitu kan aku tunggu di situ. Datang tuh kayak ojek online. Aku kan ngeliat dari mapnya gitu kan, ngeliat dari mapnya kita bisa ngeliat kan itu mau dekat gitu kan. Terus ojeknya tuh dekat gitu ke sini, ke depan aku gitu. Aku udah mau naik gitu kan, terus bapaknya jalan, Mas, nggak jadi Mas, saya mau ada apa gitu pokoknya. Jadi dia ngeliatin aku dari bawah ke atas gitu. Mas nggak jadi Mas gitu. Kesel. Tapi ya memang sering banget, apalagi ojek online itu. Kalau aku kayak gitu, Bang Yves masih mending, dia masih ada ngobrol yang mau ngomong sama kita, nggak jadi kan. Punya aku tuh nggak sama sekali Bang. Jadi itu dari jauh nih, aku tuh udah bahkan ada plat nomor. Iya. Oh iya, aku juga pernah kayak gitu. Baca nih, aku udah nunggu nih. Nah itu bapaknya tuh plat, dia dari jauh tuh udah ngeliatin aku tuh. Jadi pura-pura nggak ngeliat gitu, dia udah kayak kelihatan dia lewat terus itu kan pasti dia ya. Dia tuh pura-pura nggak ngeliat itu loh Bang. Tapi memang kadang-kadang sih aku kasihan juga gitu. Kayak kalau misalnya yang bawahnya kayak terlalu kurus gitu, terus motornya kadang-kadang yang kecil kayak Mio kan kecil banget kan. Benar. Kan kita aja kalau misalnya aku gonjeng-gonjeng pasti ngerasa berat kan gitu. Betul. Nah, tapi juga aku sedih juga kalau misalnya yang bawa aku terlalu gendut juga gitu. Jadi sempit. Iya, sempit banget. Kadang-kadang aku sampai di besi belakangnya gitu. Dianya di motor lain. Emang otomatis Tesla motor. Tapi ini sebenarnya bisa jadi saran sih Bang. Ini serius nih, menurut gue ya, Gojek sama Grab nggak apa-apa disebutin. Ya boleh lah. Gojek sama Grab tuh harusnya punya segmen khusus. Sama Maxim, Uber. Segmen khusus. Punya segmen khusus buat orang gemuk. Jadi kayak kalau overweight dia tuh ada pilihannya buat pencet. Dia yang datang tuh memang motor-motor gede gitu. Iya, sama motor drivernya pun udah siap gitu kalau dia bakal bawa orang yang gede kan. Soalnya tuh kadang tuh sebel kalau kayak aku pas akunya yang naik Grab, motor itu Supra kecil banget gitu. Tapi pas aku pesen The Crips, motor itu yang NMAX gede itu loh Bang, kayak The Crips. Makanan. Ini dikasih tahu dong. Oh iya. Iya. Itu pokoknya. Iya. Padahal dia cuma bawa The Crips ya. Iya, bawa The Crips doang. Kan ringan banget tapi jadi nggak tepat aja gitu. Apalagi kamu ada kesulitan apa lagi Dok menjadi orang gendut ya? Ini pasti teman-teman yang gendut juga punya keresahan-keresahan ya, boleh pasti komen banyak di bawah ya. Kalau kamu yang lainnya apa Dok? Tentang konsistensi. Konsistensi maksudnya? Jadi banyak orang tuh ngomong ke kita orang gemuk tuh kalau mau kurus konsisten olahraga, konsisten diet. Padahal kita jadi gemuk ini juga susah loh. Iya betul. Kita kan harus konsisten ngemil. Kita harus konsisten habis makan tidur. Malas-malas itu tuh konsistensi yang akhirnya membuat kita tuh alhamdulillah bisa sampai segede ini. Itu tuh nggak sembarang loh. Jadi jangan dihina. Materi stand up ya? Iya. Ternyata agak kurang. Nggak dibawain lagi. Aku kira tadi dar-dar. Apa-apa. Lanjut. Apalagi Dok, keresahanmu Dok? Nanti kalau misalnya ada menurut kalian yang beat-beat yang bagus, komen di bawah ya. Iya. Bisa kita catat. Biar buat stand up kalian. Betul. Diambil. Enggak, jangan. Materinya apa lagi? Materinya apa lagi ya keresahan jadi orang gemuk? Sebenarnya mostly nyari pacar sih Bang.
Nyari pacar kamu susah? Menurutku sejauh ini aku susah sih. Oh, aku gampang. Aku gampang. Enggak sih susah. Susah kan bang? Ya setelah sukses agak sukses Iya, baru nah, gampang. orang gemuk itu tuh harus punya embel-embel lain supaya dia itu bisa dapat pacar tuh, iya nggak? Iya. Harus minimal dia bisa masuk ke society itu dia harus punya, dia gemuk tapi lucu, iya. dia gemuk tapi kaya, gemuk tapi ganteng, gemuk tapi suaranya bagus. Kalau gemuk doang, Ya kan kamu gemuk tapi lucu. iya Kaya gitu, juga. kayak gitu kan bisa dipakai. Makanya kalau dia cuman gemuk doang ini ya udah deh kegeletak kayak nangka aja. Obesitas. Cuma obesitas. Nggak bakal dilihat. Tapi ada loh, maksudnya pasti ada cewek-cewek yang Suka sama orang gemuk. suka sama orang gemuk. Ini buktinya gemuk-gemuk kayak, juga enggak ya? Biasanya gitu. pas ngelihat selulit di sini langsung Ih, gila seksi banget. lipetan-lipetan Lipatannya tuh loh kayak. Tapi satu lagi yang susah jadi orang gemuk apa tuh, Dok? itu adalah menjadi kurus. Ya iyalah. Ini bukan berat olahraganya, Bang. Oh. Maksud gue tuh tekanan batin kayak Bang Izzy pernah jogging nggak di ISP apa di mana gitu? Iya, pernah. Kan kita tuh kayak jujur Iya. dalam diri tuh kayak malu Lucu ya? gitu loh, kayak kan. Dan aku tuh pernah baca ada yang kayak bukan SJW ya, punya dia bilang jangan tertawai orang gemuk yang sedang olahraga karena mereka sedang berusaha untuk kurus. Iya. Wah, aku dulu setuju banget Bang sama itu. Iya. Sampai aku tuh di Palembang ngeliat ada mbak-mbak gemuk naik sepeda. Anjir emang lucu banget ternyata Bang. Menurutku jadi wajar gitu loh orang ketawain itu tuh menurutku ya nggak apa-apa lah gitu karena memang lucu banget gitu ngeliatnya Bang. Kursinya masuk ya. Iya, gitu. Itu kayak wing. Jadi pas dia ngayu sebelah kanan tuh wing, badan tuh jatuh ke kanan semua tuh wing. Wing. Jadi aku lihat kayak ih emang lucu anjir. Wajar aja orang ketawa gitu. Ya aku aja ngebayangin kalau orang gendut lari gitu aja, kalau aku ngeliat lucu gitu. Aneh gitu ya. Ngapain sih gendut masih pengen berusaha? Ya termasuk aku juga. Iya, termasuk kita gitu. Apalagi juga orang gitu. gendut fitness. Soalnya istriku kan kayak nyuruhku fitness dong, fitness gitu. Abis itu aku enggak dah kalau fitness gitu. Aku aja paling suka kan berenang, Dok. Aku paling suka berenang kan ya dengan tubuh kayak gini kan ya agak-agak malu gimana gitu. Dan Benar, aku benar, kejadian kayak lumayan sakit hati tuh aku gitu. Jadi kayak ada sekumpulan anak kecil gitu ngelihat aku gitu kan. Gendut gitu mereka. Oh, gendut gitu. Kan suka ada anak-anak kecil Iya, yang kesel gitu. nyebelin Langsung, banget yang gitu. Gitu tuh. Gendut. Ya sedih kan. Masalahnya dia gendut juga. Sumpah dia gendut juga itu. Tapi kan kita nggak bisa kan mau marahin anak kecil gendut lu ya. Gembel lu. Tapi kalau berenang tuh ya sih malu sih para berenang tuh. Soalnya bukan karena kalau aku misalnya gemuk tapi badanku tuh masih oke dilihat, oh nggak apa-apa gitu. Tapi orang gemuk nggak ada sih. Nggak ada. Tapi kalau misalnya ada yang gemuk bergelambir, gloyang tuh kayak malu aja kita tuh mau buka baju. Biasanya tuh aku kalau berenang, aku biasanya tuh nyemplung itu pakai kaos. Oh. Ntar kalau udah Oh iya ya kan, malu juga. kan kelihatan di dia tuh malu Iya. Bang. Kayak akhirnya tuh ya biasanya udah berenang nih, baru aku copot dulu bajunya, Taruh pinggir. baru aku taruh pinggir, Iya. lalu badan orang tuh tidak perlu melihat dada aku yang goyang-goyang. Iya, aku kalau terlalu rame gitu juga sih. Cuman kalau sepi aku buka baju, buka celana. Dan apa lagi ya jadi orang gendut ya? Penyakit ya kan. Kamu udah ada apa? Kenapa jadi sombong-sombongan? Enggak, bukan sombong. Kalau aku kan udah ada asam urat. Aku juga udah ada dong. Oh, asam urat kenapa? Aku juga ada. Kenapa? Kayak Bang Izzy di umur berapa ada asam urat? baru berapa tahun? Oh, di Jogja. Di Jogja, 20, ya 24 lah. 21. Punya. Hebat gak tuh? Tapi aku belum ngerasain yang kayak Bang Izzy bilang sakit kalau jalan, itu aku belum ngerasain. Oh, kayak gimana sakit asam uratnya? Dah kan Bang Izzy yang tahu. Ya enggak, aku maksudnya yang kayak gimana kamu ngerasainnya kayak Aku gimana? belum ngerasain maksudku. Oh, kamu belum pernah. Tapi pas aku cek, itu udah ada asam uratnya udah tinggi. Oh, tapi belum ngerasain sakitnya. Belum. Nah, itu emang gimana sih sakit asam urat? Sakitnya tuh kayak apa ya? Di dalam tuh kayak keseleo gitu loh. Terus kayak ada yang nusuk-nusuk gitu. Dan itu sering. Tergantung kalau kita makannya lagi nggak bener sih ya bisa konsisten gitu asam uratnya.
Tapi kalau kita jaga makanan bisa lama gitu, nggak asam urat gitu. Aku tuh di sini sih sering sakit sekarang. Nah itu jangan-jangan soalnya asam urat itu nggak cuma di kaki. Oh bisa juga di sini. Bisa di sini, di sendi-sendi sini. Kayak pegel-pegel gitu. Nah iya bisa di sini, bisa di sini. Aku pernah di sini gitu, pernah. Abis itu Di sini bisa bang? Enggak, kalau sini bisa. Kelihatan nggak sih kameranya? Enggak ya. Oh sini nih bisa nih. Kalau itu kalau ini. Kelihatan. Sini bisa di udara. Sini pun nggak bisa. Ya itu penyakit-penyakit. Kalau aku baru asam urat sih. Oke, aku akuin aku Ya, kalah. jangan. Baru asam urat. Jangan lah. Kolesterol juga. Kolesterol anehnya aku ini loh masih normal loh. Iya, aku kolesterol udah agak lumayan. Nggak tinggi-tinggi banget sih. Cukup berbahaya juga. Berapa bang? Nggak ngerti aku. Masih bisa lo saling. Amin. Tapi tenang, kalau asam urat aku sudah punya obatnya. Daun binahong. Daun binahong ini sering aku sebut di mana. Aku adalah duta binahong Indonesia. Sering disebut bang. Aku sering menyebutin. Daun binahong itu jadi kayak daun, tapi itu fungsinya bagus tuh buat asam urat. Dimakan. Enggak, direbus di air gitu. Terus 1 gelas aja, daunnya kayak 7 helai gitu, dihidupin pakai minyak panas. Jadi nanti dari 2 gelas itu dijadiin 1 gelas. Oh, kayak dikentelin ya. Nah, itu diminum. Rutinin aja, bagus itu buat asam urat, buat kolesterol, buat macam-macam lah itu. Semua penyakit. Corona nggak tahu, nggak bisa kata. Semua penyakit bisa tuh. Nggak tahu deh gitu. Pokoknya aku lihat di Google banyak lah kegunaannya itu dari binahong. Apalagi ya, terus kalau jadi orang gendut apalagi deh yang susah dok? Cari baju sih aku. Oh parah sih. Aku cari baju itu paling parah. Nyari baju, nyari sepatu, nyari celana. Kayak aku tuh kadang tuh saking susahnya nyari baju dulu tuh mikir kenapa sih orang tuh sampai harus menemukan konsep untuk menutup tubuh. Coba kalau nggak ada kan bang, iya. Ini pasti kayak udah orang-orang gemuk nih nggak harus nyari baju gitu. Iya sih betul. Kayak kita nyari baju, bayangin aja bajuku tuh size-nya 4L bang gitu ya. Iya sama aku 4XL. 4L ini tuh nyarinya susah banget. Sepatu berapa bang? Aku 46. Nah itu masih 45, 46. Itu susah tapi masih bisa dicari. Masih bisa ya kayak Nike. Aku 48 2/3 bang. Astagfirullahaladzim. Nyari itu susah banget, bener-bener harus di pameran. Iya. Baru bisa ada. Tapi sekalinya di pameran itu tuh punya aku tuh nggak mungkin ada yang ngambil, nggak mungkin ada yang ngerebut. Oh, karena itu kayak cuma dipajang buat pajangan aja. Tiba-tiba ada mas-mas datang, ini berapa nih? Ternyata cocok sama kaki dia. Cuma monster aja yang beli. Iya. Aku 46 sih masih bisa kayak Vans, Nike gitu masih banyak. Adidas pun masih sampai 46. 11 tuh 45 ya. Kalau 11 tuh 45 tuh aku masih muat. Iya, nah, 12 46 kan. Itu beberapa brand nggak bisa aku sepatu. Kalau celana aku biasanya bikin sendiri atau masih bisa Levi's tuh masih ada tuh. Levi's tuh masih. Oh, ini nempas sendiri. Iya, celana bikin sendiri celana jeans. Tapi kalau yang Levi's tuh masih ada yang ukuran. Iya, kalau nggak di ini loh, biasanya di apa namanya toko-toko ekspor FO. Iya, FO gitu. Biasanya banyak kan itu. Tapi males sih kadang nyarinya gitu. Di Jakarta nggak tahu juga aku di mana. Makanya akhirnya kita berdua punya usaha kaos ya kan bang? Iya, makanya kalau itu aku punya usaha kaos. Aku punya usaha kaos yang itu salah satunya ya buat itu. Big size ya? Buat aku gitu, karena aku kesulitan mencari kaos gitu. Kalau ada yang mau beli. Iya, kalau ada yang mau beli gitu. Taunya nggak banyak. Banyak alhamdulillah yang beli. Dan sih orang-orang di yang nonton ini mikir, dua orang ini beneran nggak bakal bikin konten kalau nggak ada yang mau dijual. Itu sekali tuh bikin konten, udah nggak usah ngomongin brand kita sama sekali harusnya bang. Enggak lah. Bener nggak bisa. Sayang bro, walaupun nggak ngomongin brand tetap ada iklannya di tengah. Aku masukin kayak TV gitu. Belakangnya juga ada bro. Sebelum ada brand yang masuk, brand kita dulu lah. Oh, ya, bener, sayang lah kalau nggak. Masukin sekarang mati mau Wisnu. Set kita mengecil. Nah, membesar lagi. Oke. Emang berapa detik itu? Nggak apa-apa. Kurang lama. Sekali lagi. Nggak bisa emang. Nggak bisa. Detiknya udah di itu. Nah, udah keluar. Oh gitu. Oh gitu. Iya makanya kita bikin brand itu. Kalau Aldo punya Enermos ya, Do ya. Enermos. Kita sama-sama punya brand big size tapi nggak saingan lah ya, Do. Nggak saingan. Ya, saingannya diam-diam aja. Diam-diam aja. Tapi dalam hati itu kayak, wah ini sukses juga. Iya, aku sih suka mikir, Los Pantas sukses banget.
yang aku biasa aja ya gitu. Tapi kita kalau Tapi saling support. Saling support. Nah, aku promoin Los Pantas, sering Los Pantas nggak pernah ya soalnya gondrong. Ya kadang-kadang sih ya, kadang pernah. Hah? Ya nggak, maksudnya gondrong kan nggak harus pakai baju yang A gitu. Tapi dia pernah jadi model. Modelnya yang A gitu. Kalau Enermos itu kaos doang, Dok. Enormous itu kaos doang, tapi dia sekarang sedang mencoba untuk merambah ke, sebenarnya mau mencoba merambah ke kaos polos, sama next tuh projectnya ke celana sih sebenarnya. Oh, sama aku juga lagi bikin kaos polos nih sama Mas Kancil. Iya, aku bahkan mau karena aku ngeliat kan di yang A itu ternyata yang beli banyak yang karena ngelihat brand aku banyak orang-orang gendut tuh yang beli gitu. Jadi kalau aku ngelihat dari update penjualannya itu kayak size yang banyak dibeli tuh ya 4XL, 5XL, 3XL gitu. Jadi aku ngelihat peluang di situ sih karena aku pengen beli baju yang pengen aku pakai gitu. Kadang-kadang misalnya aku ngeliat orang kurus pakai baju bagus nih. Nah, kadang-kadang kan kita mau nyari baju yang kayak gitu sulit nih. Sulit gitu banget. Kan. Aku pengen bikin baju-baju yang pengen aku pakai, itu yang aku lihat di orang kurus tuh bagus gitu. Nah, itu yang pengen aku bikin, salah satunya kaos polos. Kalau kaos polos kayak yang biasa kan orang bisa beli di Uniqlo kan, atau bisa beli orang di kan susah nyarinya. H&M gitu. Ada sih di Uniqlo ada yang gendut juga, cuman kadang-kadang tuh kayak ininya agak ke atas dikit gitu pas banget gitu kan. Pas banget di sini. Nah itu ya itu yang jadi keresahan, makanya aku bikin produk ini dan siapa tahu ada keresahan yang sama juga kan. Betul. Jadi bisa beli di yang A, bisa juga beli di Enormous kan, karena desainnya beda. Bahkan aku kayak pengen bikin kemeja gitu-gitu. Iya. Enormous juga pasti kan pengen bikin kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau aku setuju banget sama keresahan yang ini itu kependekan tuh loh Bang. Kadang-kadang sininya pas, tapi sininya kependekan. Kita mau jongkok, kita mau sholat gitu kan kelihatan bagian belakang kan. Kalau yang A kan tuh sampai sini tuh, sampai kaki tuh bahkan tuh. Bisa dipanjang-panjangin karena duduk. Nggak bawa lagi ke Enormous. Tapi aku punya masker Enormous. Oh, masker ya. Ini masker yang memang dia size-nya tuh gede Bang. Untuk orang gendut gitu ya. Jadi kan gede banget kan. Iya, bisa hard selling banget tiba-tiba. Nggak apa-apa. Hard selling. Nah, teman-teman juga kalau pengen beli Enormous nih buat baju-baju big size gitu, kaos polos juga ada ya, Dok ya. Ada di sini. Di sini ya. Yang A juga nanti mengeluarkan ya. Silakan teman-teman pilih aja saja mana yang sesuai. Mana yang sesuai ya harganya. Kayaknya Enormous lebih murah deh ya. Enggak tahu, aku nggak merhatiin harganya nggak sih. Yang A mahal, Bro. Oh iya. Iya. Soalnya aku ngejar di kualitasnya. Oh, soalnya aku ngejar di kuantitas. Jujur. Soalnya kalau aku tuh baliknya setuju sama yang kata Bang Hipsi tadi, Bang. Kalau aku yang penting aku tuh kadang tuh pesan kaos nih. Misalnya kayak sekali pesan berapa puluh gitu. Itu tuh ke-9-nya buat aku. Karena memang aku tuh kan butuh kaos yang kalau udah punya recycle habis gitu. Jadi ya kalau ada orang beli enggak ya sudah gitu. Aku enggak tahu peduli tapi beli sih. Sosokan banget. Kenapa tiba-tiba sombong? Kalau aku emang ngejar di kualitas sih. Menurutku nih kaos yang A ini udah oke banget ini. Alhamdulillah, tapi aku masih mencari yang terbaik lagi sih, masih mengejar. Ada kemarin udah nemu juga di 2 vendor sekarang, nggak cuma di 1 vendor. Aku masih mencari yang terbaik jenis kaos yang pengen ininya. Tapi yang ini sih sudah sangat oke sekali sih. Jadi teman-teman kalau pengen beli silakan beli yang A, beli Enormous ya. Sekarang lagi ada campaign di yang A itu. Apa? #Big Size Big Dreams. Jadi orang-orang besar tuh jangan takut, kita juga harus berani bermimpi. Gapai cita-citamu setinggi plafon. Kosan. Ada kosan yang agak telat. Tidak terlalu membantu. Terima kasih sudah nonton video ini ya. Kita akan sharing-sharing lagi, apalagi nanti ada tergantung apa yang mau dijual. Tergantung apa yang mau dijual. Kalau tiba-tiba kita membuka ngomongin fotografi, besar kemungkinan kamera ini akan kita jual. Oh iya sih, ada sih yang mau dijual. Kemarin aku jual sepatu tuh nggak kepake-pake dah ya. Ya udah, terima kasih buat teman. Oh iya, kalau beli sepatu yang nggak kepake-pake ku di Twitter ada. Langsung dipromoin. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.